Tiga penyebab dasar kenapa trader pemula sering mengalami loss. Teman-teman sahabat pas trader dimanapun Anda berada, saat ini saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Oke. Tiga hal dasar yang menyebabkan para trader pemula selalu mengalami loss atau kerugian di market forex trading khususnya. Nah, apa saja tiga hal dasar tersebut? Yang pertama teman-teman adalah keilmuan. Kenapa? Karena banyak para trader pemula biasanya mereka masuk market atau melakukan trading itu dengan modal nekat, bukan hanya dengan modal finansial, tapi modal nekat. Modal finansial dalam trading forex khususnya belum cukup teman-teman. Kenapa? Karena kita perlu satu keilmuan dalam masuk atau dalam terjun industri trading forex ini. Kalau teman-teman trader pemula khususnya masuk ke dunia trading tanpa memiliki keilmuan yang matang, yang cukup, bisa dipastikan, bisa dijamin teman-teman akan mengalami kerugian berapapun modal teman-teman. Sebab dalam trading ini banyak hal yang mesti kita ketahui, banyak hal yang mesti kita pahami, baik secara teknikal ataupun fundamental atau apalah ya, manajemen ya, money manajemennya, emosional tradernya, psikologis tradernya, psikologis marketnya, banyak hal yang kita akan pelajari. Dan bisnis ini merupakan bisnis yang tinggi resiko ya, dan ya cepat profit yang cukup besar dan sangat tinggi resiko. Tetapi dengan begitu tingginya resiko yang dihadapi oleh para trader, maka tidak cukup dengan finansial saja atau modal finansial. Justru dengan resiko yang tinggi ini kita harus memiliki keilmuan yang cukup. Saat masuk market kita sudah siap. Oke? Jadi buat teman-teman trader yang saat ini masih trading tapi khususnya pemula ya, tapi sering mengalami loss, saran saya adalah ada baiknya teman-teman untuk rehat sejenak dalam aktivitas trading. Teman-teman lakukan pembelajaran ya, belajar, cari informasi tentang trading dan mulailah menambah ilmu, kapasitas serta kemampuan diri dalam trading, dan itu akan lebih baik. Saya yakin ketika itu sudah terwujud, maka teman-teman bisa kembali menjadi trader yang profit. Oke, yang kedua maksud saya. Yang kedua adalah setelah pemahaman tentang kurangnya keilmuan, faktor yang kedua adalah tentang adanya kurangnya kedisiplinan ya. Disiplin dalam trading. Oke. Nah, maksudnya seperti apa? Teman-teman sudah memiliki keilmuannya, memiliki pengetahuannya, sudah siap untuk trading. Tetapi kadang dalam keilmuan itu sendiri ada aturan-aturan atau rule atau SOP atau prosedur yang harus kita ikuti, teman-teman. Bukan hanya sekedar tahu bahwa ini area di mana kita harus entry buy atau entry sell, di mana level support dan resistennya, di mana area SND-nya, supply and demand-nya dan segala macam. Kita tahu bahwa hari ini akan ada news dan hari ini akan terjadi gejolak di market. Namun, sekali lagi, terkadang yang terjadi adalah kita melupakan disiplin ya, rule atau SOP dari trading itu sendiri. Contoh misalkan, salah satu teknik misalkan menganjurkan harus terjadinya satu penembusan area atau penembusan level yang disebut sebagai breakout atau di-engulf kalau dalam teknik supply and demand. Namun hal itu belum terjadi. Kebanyakan para trader atau para trader pemula khususnya melakukan aktivitas entry atau melakukan action entry, mengambil posisi entry atau membuka posisi di saat SOP ini belum terbentuk atau belum tercipta. Sehingga yang terjadi adalah mereka mengalami hal yang fatal. Nah,
hal ini sepele tapi membuat banyak trader lupa gitu ya. Karena sepelenya mungkin. Padahal kita tinggal menunggu. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa profit lebih baik, konsisten lebih baik? Kuncinya adalah sabar. Sabar menunggu terjadinya satu konfirmasi. Baru kita melakukan atau mengambil satu tindakan posisi. Entahkah itu buy atau sell. Oke. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, ya, fondasi dasar yang membuat banyak trader sering mengalami loss. Yang ketiga adalah manajemen. Manajemen dalam hal ini adalah money management. Kenapa? Pengalaman-pengalaman yang sering terjadi oleh trader-trader pada umumnya, baik itu pro ataupun yang sudah memiliki jam terbang cukup atau expert dengan segala macam, mereka bukan hanya ketika modal mereka semakin besar, semakin ketatlah dalam hal money management, teman-teman. Kenapa? Karena sehebat apapun teknikal teman-teman, ketika money management teman-teman tidak baik atau buruk dalam hal ini, maka semuanya akan sia-sia. Contoh misalkan, Anda punya modal $1.000 dalam trading, lalu Anda open posisi dengan lot yang tidak sesuai, ya, karena ambisi, karena keserakahan, karena mungkin satu hal yang terdesak, ya. Ini menjadikan logika sudah tidak logika keilmuan sudah tidak masuk. Yang terjadi adalah greedy, ya, keserakahan di sana muncul. Nah, hal ini menyebabkan banyak trader yang loss atau bahkan margin call atau MC, ya. Nah, kalau misalkan ini sering terjadi, maka bahaya bagi trader-trader, apalagi pemula. Ini khususnya buat pemula, ya. Buat trader yang profesional mungkin sudah paham hal ini. Nah, jadi teman-teman, dari ketiga hal tersebut, keilmuan, kedisiplinan, dan manajemen, ya, kalau ini bisa dilakukan dengan baik, diterapkan dengan baik, insya Allah semua tradingan kita profit dengan konsisten, ya. Tapi tidak semua trader bisa melakukan itu karena memang kembali lagi kepada personal masing-masing, trader masing-masing. Sebab ada sifat manusia yang namanya serakah, tidak sabar, dan tidak puas, ya, di situ. Yang itu menjadi musuh terbesar bagi teman-teman trader. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Apabila ada pertanyaan atau misalnya teman-teman kurang suka dengan video ini, ada masukan, silakan tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan di like. Kalau tidak suka, silakan dislike aja. Dan jangan lupa supportnya dengan mengklik tombol subscribe dan loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari Fast Trader. Sampai jumpa, sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fast Trader, salam profit konsisten.